Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semarak ulang tahun LP3I. Perkenalkan, nama gue Afla Arin Dihaj. Nama gue Rini Octavia. Kita di sini mau ngapain, Rin? Sesuai dengan tema hari ini, kita akan mereview salah satu tempat kuliah yang terkenal di Kota Tangerang, yaitu LP3I. Oh, LP3I yang di Cikokol, Kota Tangerang? Iya, benar. Nah, ini bisa jadi referensi untuk teman-teman yang sedang mencari kuliah yang berada di sekitar Kota Tangerang. Mau tahu kelanjutannya? Ikuti terus perjalanan kita untuk sampai. Oh ya, kita mau lewat rute mana? Kita akan lewat rute Karawaci, Rin. Ya. Oke, jadi udah pakai helm kan semua? Udah. Naik deh. Udah. Ya. Oke guys, sekarang kita sudah sampai di kampusnya dan tadi kita lewat rute Karawaci. Dan sekarang kita akan melakukan sesi wawancara. Mau tahu kelanjutannya? Ikuti kita masuk ke dalam. Oke, kali ini sesi wawancara yang akan saya tanyakan kepada Bapak siapa kalau boleh tahu? Roni. Bapak Roni ya. Di sini menjabat sebagai apa, Pak? Saya sebagai presenter. Presenter ya. Oke, langsung aja ngasih pertanyaan Rini. Di sini awal berdirinya itu dari tahun kapan ya, Pak? Iya, jadi LP3I saat ini usianya sudah mencapai 30 tahun. Kebetulan di tanggal 29 Maret besok itu adalah ulang tahun yang ke-30. Tapi kalau di LP3I Sudirman Tangerang ini kita berdiri dari tahun 2016. Ya, sekitar 11 ya. 11 atau 12 tahunan. Kalau untuk pendiri LP3 ini siapa? Ya, pendiri LP3I adalah Pak Syahrial Yusuf. Pak Syahrial Yusuf ya. Selanjutnya. Di sini itu ada berapa jurusan ya, Pak? Untuk jurusan di LP3I sebenarnya banyak ya. Tapi yang ada di kampus LP3I Sudirman Tangerang ini kita buka ada prodi akuntansi, administrasi bisnis internasional, dengan manajemen informatika. Ada 4 yang kita buka. Kalau boleh tahu untuk biaya pendaftaran ini, karena kan pasti yang menonton video ini pasti ingin tahu harga untuk biaya pendaftaran atau per bulan itu. Iya, pada umumnya sama ya seperti kampus-kampus yang lain. Untuk biaya bisa diatur karena kita juga ada sistem beasiswa, ada diskon yang di setiap momennya. Jadi mungkin untuk biaya itu bisa bervariatif ya. Tapi saya rasa untuk masyarakat Tangerang masih terjangkau lah. Oke. Peraturan apa aja sih yang harus diberlakukan di sini gitu? Ya, untuk mahasiswanya tentu ya. Iya, untuk mahasiswa. Jadi sebelumnya nih LP3I ini adalah perguruan tinggi vokasi ya, yang emang kita orientasinya kepada skill ya. Kita punya jargon 3L. Iya. 3L ya. Ini bukan yang lagi ramai sekarang ya. Iya. Kita emang lebih dulu menggunakan simbol ini yang artinya 3L itu lulus langsung laku. Nah, lulus langsung laku di sini artinya emang kita
mata kuliah ataupun yang akan diberikan kepada siswa itu kita sesuaikan kurikulumnya dengan kebutuhan dunia industri. Karena emang di LP3 ini ada jaminan penempatan kerja. Nah, itu dimulai biasanya di tahun contoh misalnya kalau di kita ada D3 dan juga ada S1 ya. Iya. Kalau misalnya D3 yang 3 tahun, penempatan itu dimulai di semester 5, awal semester 5. Nah, saat awal semester 5 kita salurkan mahasiswa-mahasiswi ke perusahaan-perusahaan yang emang alhamdulillah sudah banyak MOU dengan kita. Bicara peraturan mungkin agak berbeda ya. Mungkin kalau di kampus-kampus lain ya atau di luar negeri sana, kalau kita lihat kan kuliah itu bebas ya, dari segi pakaian mau pakai apapun bebas. Tapi kalau di kita emang ada peraturan dari segi pakaian harus Senin sampai Jumat itu ya berbeda-beda. Tujuannya adalah emang melatih mahasiswa-mahasiswinya untuk disiplin yang nanti saat kita salurkan ke perusahaan mereka sudah terbiasa. Kalau untuk segi pakaian, peraturan yang lainnya pun ya lumayan banyak. Mulai dari kehadiran yang mana mahasiswa bisa mengikuti ujian ketika kehadiran itu minimal 75%. Tapi kalau ketika ada kondisi yang di bawah 75%, kondisi-kondisi yang misalnya sakit atau ada urusan, asalkan dia konfirmasi ke bagian akademik dan mungkin dengan dosennya, ya itu juga bisa sebenarnya, asal ya dikomunikasikan dengan baik. Nah, kalau yang mau masuk sini gitu, untuk awalannya itu seperti apa sih pendaftarannya gitu? Jadi di kita ada biaya formulir ya. Setelah itu ada biaya semacam DP lah gitu kan. Nah, biaya formulir itu saya sebutkan angkanya. Kalau untuk formulir itu di angka 350. Tapi kalau di gelombang pertama, saat ini masih gelombang pertama, berakhirnya nanti di akhir Maret itu masih di angka 250. Nah, selebihnya DP itu bisa aja diangsur karena emang perkuliahannya nanti sekitar bulan September. Nah, nanti DP tersebut akan mengurangi besaran biaya kuliah gitu. Kurang lebih seperti itu. Pak, kalau di sini ada nggak jurusan yang paling diunggulkan? Ya, semua jurusan itu punya keunggulan masing-masing ya. Tapi kalau kita bicara kebutuhan dunia industri, itu jurusan yang sangat dibutuhkan oleh dunia perusahaan itu adalah akuntansi. Ya, setelah itu administrasi bisnis juga itu juga unggulan juga karena emang perusahaan juga banyak membutuhkan orang administrasi ya. Dan peminatnya pun administrasi bisnis ini lumayan banyak. Kalau untuk jam masuk kuliah, jam masuk pelajaran kelas pagi sama kelas malam itu biasanya jam berapa? Ya, kalau kelas pagi kita mulai dari jam 8 sampai 11.40. Nah, biasanya istirahat itu ada di jam setengah 10-an. Nah, itu 2 sesi ya. Nah, kalau yang kelas sore atau malam itu kita mulai setengah 6 sampai setengah 10. Cukup. Tapi sebenarnya kita ada satu kelas yang memang kelas karyawan ya. Itu kuliahnya seminggu 3 kali. Yang tadi saya sebutkan itu kuliahnya Senin sampai Jumat. Ada juga khusus kelas karyawan itu seminggu 3 kali. Biasanya Selasa, Kamis, Sabtu. Gitu. Oh ya, fasilitas di LP3 ini apa aja sih Pak kalau boleh tahu? Ya, fasilitas di LP3 ini yang pertama kita punya 2 lab ya. 2 lab komputer, ya WiFi pun kita ada, perpustakaan ada. Kita juga punya BEM yang emang di bawah BEM itu ada unit-unit yang misalnya ada accounting club atau komputer club. Selebihnya fasilitasnya mungkin lebih kepada ada di luar kampus itu seperti misalnya olahraga. Kadang-kadang BEM mengadakan bulu tangkis atau futsal yang emang sumber dananya dari kampus, tapi mainnya di luar. Prestasi apa aja sih yang sudah didapatkan di LP3 ini? Ya, prestasi ya kalau dari lulusannya sih ya
alhamdulillah sejauh ini sudah banyak tersebar di perusahaan karena kita sudah 12 tahun, dan saat ini ya anak-anak kami yang di perusahaan sudah menempati posisi-posisi yang strategis, bahkan ada yang menjadi direktur koperasi di GMF ya, itu alumni sini. Malah sebagian besar juga menjadi HRD ya, dan ketika mereka butuh pasti lari ke sini. Kalau prestasi nasionalnya kita PLJ ya, saya berbicara atas nama PLJ bukan LPDG Sudirman Tangerang. Ya sering kita juga mengirim lomba-lomba akuntansi, bahasa Inggris, olimpiade. Ya nasional itu 5 besar itu masuk loh. Ya 5 besar itu masuk. Cukup aja untuk sesi wawancaranya. Terima kasih untuk Bapak siapa tadi Mas? Roni. Bapak Roni. Ya, saya juga ngucapin terima kasih sudah disambut dengan baik di sini. Ya. Oke, tadi kita sudah melakukan wawancara dengan Bapak Roni, salah satu pihak kampus. Dan tadi kita juga udah mengelilingi dan melihat-lihat area kampus. Nah, ini semoga menjadi referensi untuk teman-teman yang sedang mencari tempat kuliah